kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan dalam segala hal yang kami lalui hari lepas hari. Kami melihat bagaimana Tuhan terus berkarya, Tuhan terus menyertai. Tuhan, kami bisa menyaksikan bagaimana beberapa bulan ini kami bisa lalui dan sekarang kami memasuki di bulan Agustus. Kami mengingat kembali bagaimana Tuhan terus menyertai kami dari waktu ke waktu. Ucapan syukur demi ucapan syukur kami panjatkan. Tapi mungkin di dalam perjalanan iman kami pun kami sadar banyak keluh kesah yang mungkin kami ajukan kepada Tuhan. Banyak hal yang kami sampaikan sebagai sebuah permohonan, sebagai sebuah keluhan di tengah dunia ini. Dan kami menyadari Tuhan bahwa di tengah-tengah semua fase kehidupan kami, setiap musim kehidupan yang terus-menerus berganti, kami bisa melihat ada tangan Tuhan yang tetap setia dan tidak pernah berubah. Kami bersyukur karena Tuhan inilah yang kami punya dan kami pada sore malam hari ini rindu supaya Tuhan kembali menguatkan iman kami melalui firman-Mu. Berkatilah Tuhan perenungan firman Tuhan pada hari ini agar kami kembali dikuatkan dan bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kami, bagi gereja Tuhan, bagi dunia ini sampai kerajaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami memohon kebaikan Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Mari kita membuka Wahyu pasal yang ke-10. Hari ini kita akan membahas fokus ayat ke-8 sampai yang ke-11, tapi saya rasa kita perlu membaca dari awal kita Wahyu pasal 10 ini supaya kita bisa melihat ini sebuah gambaran yang menjadi satu kesatuan. LAI memberikan judul perikop kitab terbuka, Wahyu pasal yang ke-10. Mari kita membaca bergantian, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ayat yang genap. Ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Bersama-sama ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita memasuki bagian yang kembali lagi ini menjadi sebuah interlude. Interlude dari apa? Interlude dari cerita tentang sangkakala. Apa itu interlude?
Ini harus saya terus ulang supaya kita bisa menyadari betapa pentingnya interlude. Interlude ini adalah sebuah jeda sejenak antara sebuah cerita kepada cerita lain. Ya, kita mungkin agak mungkin merasa nanggung, atau mungkin kita ketika sedang baca Wahyu pasal 9 lagi seru-serunya, kita sudah melihat sangkakala yang kelima, kita melihat bagaimana ada pasukan belalang tiba-tiba keluar. Kita sudah pelajari ini ya, pasukan belalang keluar dari kepalanya berbahaya, ekornya berbahaya. Lalu dilanjutkan dengan sangkakala ke-6, ada gambaran-gambaran tentang makhluk monster yang lain. Ada 4 malaikat di sungai Efrat dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah merenungkan bagian ini di minggu-minggu sebelumnya, tapi kita hari ini akan melanjutkan bagian berikutnya. Tapi tetap saja saya perlu sedikit review, barangkali ada Bapak Ibu yang tidak mengikuti kemarin. Jadi kita sudah melihat dalam 7 sangkakala yang Tuhan sudah ceritakan sebelumnya, ini adalah apa yang Tuhan akan izinkan terjadi bagi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Bapak Ibu, surat Wahyu ini ditulis di akhir abad pertama. Di situ gereja sebagian besar sudah memasuki generasi yang kedua. Gereja Tuhan pada waktu itu sudah didirikan dan sudah masuk, pendiri awalnya mungkin sudah tidak banyak yang masih hidup. Dan sekarang gereja Tuhan dilanjutkan dengan anak-anak mereka. Kita bisa bayangkan gereja kita hari ini, ya kita tahu gereja kita usianya sekitar 32 tahun ya mungkin ya. Dan masih banyak di antara kita semua, ada banyak pengurus-pengurus yang masih aktif sejak pertama kali gereja ini dirintis sampai sekarang. Karena kita memang masih 30 tahun. Tapi kita membayangkan gereja yang membaca surat Wahyu ini pertama kali adalah gereja yang sudah berjalan, ya kita bisa bayangkan kalau kurang lebih mereka dirintis tahun 40-50 Masehi, mungkin itu artinya ini adalah kurang lebih tahun 90 sekian Masehi, sudah berjalan 50-60 tahun, gereja berjalan dan sudah terjadi pergeseran generasi. Apakah generasi berikutnya tetap setia? Oh, beda-beda. Ada yang masih setia, ada yang tetap kuat, pelayanannya tetap berkembang. Ada gereja yang tetap doktrinnya kuat dan tidak tergoyahkan oleh ajaran sesat. Ada gereja yang melihat, wah susah nih jemaat kalau kita terus terpisah dari dunia. Adalah gereja, gak apa-apa lah sebagai gereja Tuhan, kompromi sedikit. Masuk ke perserikatan dagang, di perserikatan dagang di zaman itu mereka mulai ikut menyembah berhala, menyembah satu dan lain hal. Akhirnya iya sih, gereja sih, orang Kristen memang. Tapi mereka juga ikut menyembah banyak dewa-dewa yang lain. Banyak yang terjadi di antara gereja Tuhan pada waktu itu. Dan kitab Wahyu ini menjadi sebuah gambaran peringatan. Kitab Wahyu memberikan berbagai nuansa, memberikan banyak sekali pesan. Pesan di dalam seri-seri yang awal, Rasul Yohanes diperintahkan tuliskan pesan untuk setiap gereja. Seri berikutnya Tuhan bicara kepada Rasul Yohanes, berikan penglihatan, kamu tuliskan sekarang apa yang nanti akan terjadi pada dunia ini. Dunia ini akan penuh dengan krisis. Oke, sudah selesai, itu seri tentang materai, 7 materai. Dan sekarang kita melihat 7 sangkakala, Tuhan berikan lagi perintah. Oke, sekarang Yohanes, kamu sekarang di Pulau Patmos, lihat lagi penglihatan dan tuliskan. Ini adalah rangkaian 7 sangkakala, yaitu malapetaka yang akan Tuhan izinkan terjadi bagi orang-orang yang tetap mau hidup dalam dosa. Wah, macam-macam ya, semuanya kita sudah lihat bagaimana orang yang hidup dalam dosa akan terus digoda oleh dosa dengan cara yang menyenangkan. Dosa menawarkan hal yang menggiurkan, dosa menawarkan hal yang tampaknya dalam dunia ini terlihat baik, seperti teknologi misalnya, kemajuan AI misalnya. Tapi ternyata di balik itu ada kuasa iblis yang berusaha membuat manusia jadi malas misalnya gitu ya. Itu kan cara iblis untuk menjatuhkan lebih banyak orang-orang. Nah, di dalam keadaan seperti itu kita melihat sangkakala ini semakin lama semakin
memuncak sampai sangkakala ke-6 sudah menunjukkan bagaimana iblis bisa menjatuhkan, menghancurkan sepertiga dari dunia ini. Sepertiga dunia digambarkan orang-orang fasik pasti akan semakin jahat. Pertanyaannya, apa yang akan ada di ujung dari semua cerita dunia ini? Ketika semua semakin memuncak, memuncak dan memuncak. Tapi ternyata pasal 10 Tuhan bilang, stop dulu sejenak. Tuhan berikan sebuah selingan atau iklan, kalau kita sekarang bisa bayangkannya, Tuhan tiba-tiba berikan iklan. Dan di iklan ini Tuhan tiba-tiba menunjukkan ada sebuah kitab terbuka. Kitab terbuka yang kemudian nanti kita akan lihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dan bawa pulang ya pada malam hari, sore malam hari ini. Tapi di sini kita berarti mau melihat inilah kitab Wahyu, kitab yang sengaja sepertinya membuat kita harus berhenti dulu sejenak. Di tengah-tengah semua yang sedang klimaks, yang sedang ada di puncak ketegangan. Tapi Tuhan seperti mau berkata, tunggu dulu. Sebelum kamu lihat akhir dari sejarah yang Tuhan mau catat. Sebelum kamu lihat akhir dari sejarah, Tuhan mau mengajarkan kita ada satu hal yang kita perlu paham dulu. Dari interlude ini ya, tentang kitab terbuka yang tadi kita baca ya. Apa itu? Sebelum kita paham tentang akhir zaman, sebelum kita paham tentang semua yang Tuhan akan lakukan di dalam dunia, pasal ini mau menunjukkan apa yang sedang Tuhan persiapkan bagi gereja Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas, banyak malapetaka yang terjadi. Dunia ini akan terus mengalami banyak krisis demi krisis. Tapi apa yang Tuhan ajarkan di minggu lalu yang kita sempat bahas, Tuhan ajarkan minggu lalu dikatakan ya, ketika dunia semakin kolaps, Rasul Yohanes diajak untuk mendengarkan suara dari singa yang mengaum gitu ya. Artinya apa? Singa itu simbol dari Tuhan Yesus. Maka pesannya adalah di tengah semua kekacauan dunia, semua gambaran di sekitar kita yang kacau balau, orang tua dengan anak terus tengkar, mertua dengan menantu terus ribut terus, dan berbagai suara-suara yang membuat kita merasa, waduh kok keluargaku berantakan, kok pekerjaanku berantakan, kok dunia ini berantakan. Tapi kitab terbuka ini bagian awalnya, setengah bagian awal sudah ajarkan, jangan kebanyakan dengerin dunia gitu ya. Ini bahasa sederhananya, jangan kebanyakan dengerin dunia, jangan lupa dengar kata Tuhan. Dengarlah suara singa ketika semua dunia ini sedang kolaps. Nah itu yang kita baca di minggu lalu ya. Tiba-tiba ada seekor singa mengaum dan berseru, dan setelah itu ada 7 guru gitu ya, itu gambaran yang disampaikan di dalam perenungan sebelumnya. Nah tapi sekarang kita akan masuk, oke, sudah tahu berarti ada gambaran Tuhan yang mau berfirman, tapi sekarang kita mau melihat hari ini apa yang bisa kita renungkan. Ketika, poinnya sama ya, ketika dunia ini akan semakin lama semakin banyak kekacauan dan masih banyak hal lain yang akan kita hadapi sebagai tantangan zaman, tantangan gereja, tantangan pekerjaan, tantangan ekonomi, tantangan politik. Tapi Tuhan sedang mengajarkan satu hal. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan mempersiapkan gereja untuk bisa tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang menuju penghakiman. Sekali lagi ya, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan gereja untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin lama akan semakin menuju penghakiman Tuhan. Maka kita melihat hari ini kita akan soroti 4 ayat saja yang terakhir dari bagian ini, ayat 8, 9, 10, dan 11. Maka kita melihat yang pertama ya, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan gerejanya. Pertama-tama, gereja harus dibentuk oleh firman Tuhan. Gereja harus dibentuk oleh firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita melihat sebuah paradoks yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Di tengah-tengah informasi, banjir informasi yang begitu banyak hari ini, kita punya akses terhadap berbagai khotbah misalnya, terhadap podcast teologi, terhadap seminar-seminar Alkitab dan lain-lain gitu ya. Pengetahuan rohani semakin banyak diperoleh, semakin mudah diperoleh hari ini. Tapi
apakah kedewasaan rohani bisa bertumbuh secepat dengan pertumbuhan pengetahuan rohani yang kita miliki? Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang merasa bahwa semakin banyak mengetahui Alkitab, wah berarti semakin dewasa rohani gitu ya. Semakin banyak hafal ayat Alkitab, merasa wah ini Bapak Pendeta ini ya gitu. Saya kenal, saya suka dengar ada teman saya gara-gara di pekerjaannya dia apa-apa selalu menggunakan, pekerjaannya umum gitu ya. Tapi selalu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat Alkitabiah. Kalau misalnya dapat pekerjaan berat, dia selalu apa-apa langsung bilangnya, ya ya sudahlah jalanilah setia dalam perkara kecil gitu ya. Itu kan bahasa Alkitab sekali. Nanti ada omongan apa lagi, dia keluarkan celetukan-celetukan yang semuanya sumbernya dari Alkitab. Akhirnya satu kantor bilang, wah ya memang ini Bapak Pendeta gitu ya. Karena semua quotes-quotesnya diambil dari Alkitab. Tapi apakah betul semakin kita punya pengetahuan rohani, itu langsung berjalan beriringan dengan kedewasaan rohani? Nah, di sini kita melihat Rasul Yohanes diperhadapkan dengan sebuah penglihatan. Sebelum Rasul Yohanes diizinkan menyampaikan semua nubuat-nubuat yang akan dia lihat di bagian berikutnya, di gambaran awal ini Tuhan seperti menyetop Rasul Yohanes untuk bicara, untuk menulis. Tuhan di dalam ayat yang ke-10, ayat 10 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu. Malaikat itu kan wakilnya Tuhan. Dia mengambil dari malaikat, dari wakilnya Tuhan, dan memakannya. Di sini dikatakan justru Tuhan perintahkan untuk makan. Makan apa? Makan kitab gitu ya. Ini gambaran yang kita asing sekali hari ini. Ya tapi poinnya apa? Ini urutan yang sangat penting. Tuhan tidak sedang mencari seorang rasul yang ahli dalam menyampaikan informasi, ahli dalam mencatat dengan sangat akurat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mencari seorang nabi yang terlebih dahulu dibentuk oleh firman yang dia akan beritakan. Karena seorang tidak akan pernah bisa menyampaikan firman dengan benar ketika firman itu belum terlebih dahulu menyentuh kehidupan dia. Ini yang diberikan dalam gambaran ini ya. Bapak Ibu, posisi dari Wahyu 10 ini sangat menarik. Karena pasal ini muncul tepat setelah sangkakala yang ke-6 dan sebelum sangkakala yang ke-7 gitu ya. Pasal 10 dan 11 ini adalah interlude. Dan di antara kedua sangkakala ini ada jeda sejenak. Jeda sejenak untuk apa? Jeda sejenak supaya setiap pembaca yang mungkin lagi menantikan, ayo Tuhan sangkakala ke-6, hukumlah orang fasik itu Tuhan, tambah lagi sangkakala ke-7 Tuhan, itu hukuman yang pasti lebih berat. Kita ekspektasi seperti itu. Tapi narasinya stop sejenak dan Tuhan memperlihatkan sebelum sejarah sampai pada akhirnya, Tuhan siapkan dulu utusan-utusannya supaya apa? Supaya interlude ini bukan tanpa tujuan ya, tapi supaya sebelum gereja nanti akan menghadapi dunia, akan melihat dunia yang semakin hancur, tapi gereja itu dipanggil untuk pertama-tama, ayo dengar lagi suara Tuhan. Ayo makan lagi firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, kebutuhan gereja bukanlah sebuah strategi baru, bukanlah tips-tips marketing atau humas yang lebih efektif dan lain sebagainya. Yang paling gereja butuhkan adalah hati dari jemaat yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Ini yang pertama ya. Jadi bagaimana cara Tuhan membentuk gereja Tuhan untuk menjadi saksinya. Tuhan sengaja di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin banyak kekhawatiran. Bapak Ibu mungkin khawatir dengan berbagai hal, dengan pekerjaan, dengan relasi, dengan banyak hal. Semakin banyak orang yang mungkin cintanya gak tulus, semakin banyak orang yang mungkin pekerjaannya dilakukan dengan asal-asalan dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah segala sesuatu itu, setiap gereja Tuhan didorong untuk makan firman Tuhan dulu. Artinya apa? Kata makan di sini kita lihat lebih dalam. Kata makan atau bahasa yang mungkin bisa membantu kita memahaminya. Kata makan ketika dipakai di sini ini berarti sebuah gambaran untuk melahap sampai habis gitu ya.
Betul-betul ini makannya bukan sekedar makan biasa, tapi dilahap sampai betul-betul habis sepenuhnya. Maka ini gambaran yang bukan gambaran makan biasa. Firman itu bukan cuma sekadar diterima lalu kita pahami dengan pikiran kita, tapi Rasul Yohanes diajak untuk makan firman itu. Dan makan itu berarti lahaplah itu sampai terinternalisasi sepenuhnya dalam kehidupan dia dan menjadi sumber tenaga lagi yang menggerakkan seorang Rasul Yohanes ini untuk kembali mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ini panggilan bagi gereja. Semua gereja juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Untuk makan firman Tuhan, dilahap sampai habis, sampai firman itu menyatu sepenuhnya dengan tubuh kita. Dan akhirnya tubuh kita atau seluruh keberadaan kita itu menyatakan dari firman Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu, ini bukan gambaran yang hari ini kita asing ya. Maksudnya makan firman Tuhan ya tentu bukan literal. Tapi ini memang mengulang atau menyuarakan lagi apa yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Ya kita tahu nabi bernama Yehezkiel, kita familiar dengan nama Yehezkiel. Di Yehezkiel 2 dan 3 itu juga ada cerita bagaimana Yehezkiel dipanggil dan di situ di dalam pasal 2 dan pasal 3 kalau Bapak Ibu nanti baca sekilas saja. Di situ Nabi Yehezkiel juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu dia diminta untuk memakan gulungan kitab. Dan di pasal 3 dikatakan, saya bacakan ya ayat yang ketiga, ayat yang pertama. Yehezkiel 3 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat 2, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Nah jadi waktu Rasul Yohanes diberikan penglihatan dan dia diminta untuk makan gulungan kitab, orang-orang pembaca pada waktu itu di abad pertama mereka langsung ingat, oh iya ini sama seperti yang dilakukan Nabi Yehezkiel dulu. Apa itu? Makan gulungan kitab. Setelah itu apa? Setelah makan, kita gak bisa cuma lihat makannya aja. Habis makan apa? Habis makan, Nabi Yehezkiel disuruh untuk apa? Untuk berfirman kepada bangsa yang akan terus tegar tengkuk, kepada bangsa yang tidak akan mendengarkan dia, disuruh berfirman kepada bangsa yang akan menolak dia, dan itulah yang Tuhan panggil kepada Nabi Yehezkiel. Itu juga yang Tuhan lakukan bagi Rasul Yohanes. Dia disuruh makan kitab itu dan dia akan berfirman lagi kepada gereja, kepada pemerintah, kepada orang-orang yang juga tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Tapi Bapak Ibu berarti itu jugalah yang panggilan yang juga diberikan kepada engkau dan saya. Hari ini setiap kita adalah orang-orang yang diberi makan oleh firman Tuhan. Minggu demi minggu, hari demi hari, kita bisa mengakses firman Tuhan. Tapi pertanyaannya pertama, stage-nya pertama, kita harus sadar. Apakah kita cuma mengisi hidup kita dengan firman untuk memenuhi otak kita? Atau kita mau memakan, dalam tanda kutip, memakan firman itu sampai terinternalisasi sepenuhnya dalam hidup kita. Sampai kita menjadi orang-orang yang selalu dalam kehidupan kita memancarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan di situ ketika kita sudah melakukan makan firman ini, maka panggilan berikutnya adalah kita diajak untuk menjadi saksi Tuhan. Ini yang pertama ya, yang bisa kita renungkan. Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan gereja jadi saksi Tuhan? Ya pertama, dia perlengkapi gereja Tuhan dengan firman. Dan firman itu perlu kita cerna, perlu kita terus jalankan dan kita masukkan ke dalam hidup kita. Seorang bernama Eugene Peterson, dia mengatakan seperti ini, sebuah kutipan ya. Jika kita hanya mempelajari kitab suci, kita tidak hanya dipanggil untuk mempelajari kitab suci, tapi juga kita perlu mengasimilasikan, dia pakai bahasa asimilasi, mengasimilasikan dalam hidup kita sehingga firman itu
Dia pakai gambaran firman itu dimetabolismekan menjadi nantinya tindakan kasih, tindakan pelayanan, tindakan keadilan, penyembahan, dan penginjilan. Saya sekali lagi kutip dari Eugene Peterson. Dia mengatakan, kita tidak hanya mempelajari kitab suci, kita harus mengasimilasikan dalam hidup kita sehingga firman itu dimetabolisme menjadi tindakan kasih, tindakan pelayanan, tindakan keadilan, penyembahan, dan penginjilan. Nah, tapi satu kutipan terpisah dari Peterson, dia mengatakan seperti ini. Tanpa firman itu terinternalisasi, Alkitab hanya akan menjadi buku gosip tentang Tuhan, dia bilang gitu ya. Tanpa kita memasukkan semua perenungan-perenungan itu dalam kehidupan kita, maka Alkitab ini cuma akan jadi buku gosip tentang Tuhan. Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang baca Alkitab terus, mengetahui semua cerita-cerita satu persatu, tapi tanpa kita memiliki waktu untuk merenungkan dan menghidupi firman itu nggak ada bedanya dengan kita ya cuma sekedar gosipin Tuhan aja. Kita cuma bicara Tuhan, 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 tapi semuanya sekedar gosip dan di permukaan tanpa ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, aplikasinya apa bagi setiap kita? Mungkin persoalan terbesar gereja hari ini bukannya kekurangan akses pada firman Tuhan ya. Tapi hari ini seringkali gereja kurang waktu untuk mencerna apa yang kita renungkan, apa yang kita dengarkan. Kita hidup di tengah dunia yang serba cepat berpindah dari satu renungan kepada renungan yang lainnya, satu khotbah kepada khotbah berikutnya, bagaikan kita buka YouTube, buka ada shorts, kita scroll, dan lagi scroll. Yang kita suka kita tunggu sebentar, kita tahan lebih lama, tapi sudah mau habis kita scroll lagi, kita cari konten lagi berikutnya. Dan seringkali itu juga yang terjadi dalam kehidupan spiritual dari banyak orang. Jarang ada orang yang berhenti cukup lama untuk membiarkan firman itu menegur, membongkar, menghibur, dan membentuk setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali kita hanya berhenti pada pertanyaan-pertanyaan klise seperti misalnya, apakah saya dengar firman, apakah saya baca Alkitab tiap hari, apakah saya ke gereja setiap minggu, dan seterusnya. Tapi jarang kita bertanya lebih jauh, apa yang firman itu ubah dalam kehidupan saya? Apa yang berbeda dari kehidupan saya sebelum dengar firman dan sesudah dengar firman? Karena seringkali banyak orang bisa habiskan bertahun-tahun baca Alkitab, tapi tetap membiarkan cara pikirnya dibentuk lebih banyak oleh media sosial, bukan? Bisa banyak hafal ayat, tapi begitu ada konflik yang keluar tetap aja toh kemarahan misalnya. Banyak orang bisa ikut seminar teologi, tapi misalnya begitu melihat ada keberhasilan orang lain, tetap aja yang keluarnya iri hati lagi. Banyak orang mungkin bisa paham doktrin anugerah dengan begitu baik, dengan luar biasa sukses gitu menjelaskan, tapi begitu ada orang yang melukai dirinya, tetap saja menjadi orang yang susah untuk mengampuni. Itu mungkin tanda bagaimana firman itu masih berhenti di kepala kita dan belum turun ke dalam hati kita. Gambarannya belum kita makan sepenuhnya. Maka kita melihat Yesus bukan seorang yang berkata manusia hidup dari pengetahuan tentang firman Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus bicaranya apa? Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu menjadi pengganti dari makanan, dari roti. Makanan baru akan berguna waktu dicerna gitu ya. Ibaratnya ilustrasinya, gak ada orang yang jadi kuat kalau cuma sekadar mengoleksi makanan-makanan bergizi dan kemudian dipajang di laci dan atau di rak di rumah. Semuanya makanannya bergizi, semua yang mengandung vitamin A, B, C, D, semua jenis vitamin ada dan semuanya dikoleksi, dipajang di rumah tanpa dimakan. Gak ada orang akan jadi sehat. Gak ada orang jadi sehat cuma karena sering baca buku tentang nutrisi dan cara hidup sehat gitu. Gak ada Bapak Ibu. Tubuh kita memperoleh kehidupan yang sehat ketika ada makanan yang masuk, diolah, diserap, jadi nutrisi, jadi metabolisme di situ. Maka ini juga namanya kehidupan rohani ya. Alkitab tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah koleksi pengetahuan seperti kita mengoleksi
makanan-makanan bergizi. Tapi Alkitab itu menjadi sebuah berita yang harus kita cerna dan kita masukkan ke dalam hidup kita. Maka waktu kita baca Alkitab, ya kita ini sedikit aplikasi yang lebih praktis. Mari kita jangan terlalu terburu-buru untuk bertanya, oke, informasi baru apa yang bisa saya dapatkan gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang ada yang berusaha mengejar baca Alkitab sehari, kalau mau menyelesaikan setahun, baca Alkitab biasa kan baca sekitar 3 sampai 4 pasal gitu ya. 3 sampai 4 pasal. Akhirnya berusaha kejar 3 4 pasal, tapi baca dengan sangat terburu-buru seperti lagi dikejar debt collector gitu ya. Begitu 1 hari lupa baca, besoknya dikejar 8 pasal. Begitu 2 hari lupa baca, besoknya dikejar 12 pasal gitu. Saya rasa ini nggak terlalu bisa membantu gitu ya, karena membaca Alkitab itu bukan sekedar mengejar target, tetapi membentuk sebuah habit. Dan gara-gara cara seperti itulah seringkali firman Tuhan itu tidak sempat untuk kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Maka mari kita lebih banyak bertanya, apa sih yang Tuhan mau bongkar dalam hidup kita? Dosa apa yang Tuhan mau singkapkan? Atau sikap seperti apa yang perlu saya tinggalkan gitu. Setiap kali kita mendengar firman, merenungkan firman, kita melihat Rasul Yohanes tuh dia suruh untuk memakan gulungan kitab itu. Supaya gulungan kitab itu menyatu sepenuhnya dalam hidup dia. Dan itu juga panggilan kita. Maka bagaimana cara supaya firman Tuhan menyatu dalam kehidupan kita? Ya tadi, mari lebih banyak bertanya, Tuhan, dosa apa yang saya masih terus bergumul di dalamnya dan Tuhan mau singkapkan melalui firman ini. Sikap apa yang harus saya tinggalkan yang Tuhan tidak suka. Karakter Kristus mana yang mungkin saya perlu bentuk dalam diri saya misalnya. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, itu bukan sekedar untuk mencari sesuatu yang kita dari belum paham jadi paham tentu saja. Tapi kita seperti sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya inilah yang sepanjang sejarah gereja perlu terus menekankan namanya disiplin rohani gitu ya. Ada sebuah tradisi Lectio Divina gitu, itu juga tradisi yang sangat baik sebetulnya walaupun di Protestan mungkin kita tidak terlalu banyak tekankan. Tapi ketika kita melihat firman menyatu dengan kehidupan kita, ya sedikit demi sedikit kita percaya ya. Sedikit demi sedikit cara pikir kita, cara bicara kita, cara kita ambil keputusan, bahkan cara kita perlakukan pasangan, anak-anak, cara perlakuan anak-anak, cara perlakuan rekan kerja dan semuanya sedikit demi sedikit akan dibentuk juga oleh firman. Bukan lagi dibentuk oleh budaya. Saya jadi ingat ya, jadi dulu memang dalam masa studi saya, mungkin di SD, SMP, ya Bapak Ibu saya dibesarkan di dalam sebuah keluarga, orang tua saya guru. Jadi di rumah kami tidak pernah sekalipun ada perkataan umpatan yang bahasa kasar gitu ya. Karena papa saya karena dia kepala sekolah, dia begitu misalnya lagi jalan di koridor sekolah misalnya dengar ada anak yang ngomong kata ya kebun binatang keluar gitu. Langsung gak tunggu lagi dibawa ke ruangannya, dia sudah sediakan 1 mangkuk isinya cabai. Dan langsung anak yang bicara kasar itu, bicara kebun binatang, langsung suruh duduk, ditungguin sama papa saya, suruh makan sampai dikasih target gitu ya, karena berapa kali ngomong kasarnya, ngomong kebun binatangnya, suruh makan itu cabai nggak pakai apa-apa yang lain gitu. Kepedesan ya udah kepedesan supaya kapok sekalian, supaya jerak. Jadi di rumah pun kami terbiasa dengan situasi cara bicara yang sangat walaupun bukan jadi artinya formal terus juga bukan. Tapi gak pernah ada sekalipun bahasa kasar yang keluar di rumah kami gitu. Dan itu membentuk kehidupan saya terus sehingga ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, begitu banyak orang-orang yang dengan mudahnya bicara kasar, justru itu yang membentuk saya langsung agak sedikit banyak, aduh males lah ngomong sama orang kayak gini, dikit-dikit ngomongnya kebun binatang, kayaknya kebun binatang udah jadi pengganti dari titik dan koma gitu ya, tiap kalimat, tiap jeda antara kalimat ada kebun binatangnya dulu gitu. Itu menjadi
sebuah pembentukan yang sedikit demi sedikit tidak secara tidak sadar mempengaruhi kita. Tapi saya tahu waktu zaman saya di SD, SMP, ada kalanya saya juga saking akrabnya dengan teman-teman, sedikit banyak memang karena sering bergaul dengan teman-teman seperti itu juga dan memang hampir semua orang mengatakan bahasa-bahasa yang kasar, sedikit banyak suka keluar juga bahasa-bahasa seperti itu. Saya di sekolah juga suka jadi orang-orang yang mengumpat, yang bicara kasar dan lain sebagainya. Dan di situ saya merasa ada gap yang besar gitu ya. Antara saya cara ngomong di sekolah, begitu nyampe rumah sepertinya saya jadi harus menahan diri sedemikian rupa. Sekuat mungkin untuk menahan diri tidak sampai mengatakan kata-kata kasar. Akhirnya itu menjadi ketegangan sendiri buat saya gitu ya, tekanan batin sendiri. Dan ya singkat cerita, lama-kelamaan akhirnya setelah saya pindah sekolah, saya lulus, pindah ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain. Akhirnya teman berganti, saya jadi sadar juga. Iya, komunitas itu penting. Komunitas itu mempengaruhi. Dan komunitas membangun sebuah habit. Habit membangun sebuah karakter. Bapak Ibu, demikian juga ketika kita membangun sebuah karakter yang didasari oleh firman, kita perlu menginternalisasikan firman itu masuk ke dalam hati kita. Kita harus menjadi orang yang seperti Rasul Yohanes, memakan firman itu supaya menyatu, sehingga yang menyatu dengan kita bukanlah pengaruh-pengaruh dari dunia. Bukanlah pengaruh-pengaruh dari cara pikir zaman ini yang berusaha akan menjauhkan kita semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Dunia yang ketika bicara tentang konsep kasih akan mengatakan kamu ngapain mengasihi kalau kamu sendiri pun belum dikasihi gitu ya. Itu kan cara pikir dunia. Kamu kasihilah orang-orang yang sudah mengasihi kamu dulu. Ini baru supaya kamu gak disakiti, supaya kamu gak dihianati dan lain-lain. Tapi bukankah firman Tuhan mengajarkan yang beda? Ini kan sebuah benturan besar. Karena bagi Alkitab, kasihi dulu meskipun kau belum dikasihi. Karena apa? Karena Kristus pun melakukan itu bagi kamu gitu. Ini kan sebuah benturan yang akan sangat berbeda. Prinsip kasih, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan berbagai macam prinsip kekudusan. Itu adalah sebuah gambaran di mana kita perlu ingat ketika kita mau hidup sebagai saksi Tuhan. Kita tidak bisa hidup lepas dari firman Tuhan. Firman itu gak bisa cuma berhenti di pikiran kita. Firman itu gak bisa berhenti cuma di dalam pengetahuan kita. Tapi harus berusaha terus kita hidupi lagi dan lagi. Caranya gimana? Tadi kita boleh memperbanyak bertanya ya. Apa sih yang Tuhan mau bongkar dari hati saya? Apa sih dosa yang mungkin Tuhan mau singkapkan? Dosa kemarahan kah? Tidak bisa mengendalikan emosi kah? Dosa terlalu pasif dan cuek dan apatis dan tidak peduli kah? Atau mungkin dosa yang mungkin terlalu hedonistik dan mementingkan kesenangan diri sendiri kah? Dan berbagai hal lain. Mari kita melihat sikap apa yang Tuhan mau kita tinggalkan dan sikap seperti Kristus apa yang Tuhan mau kita miliki. Ini yang pertama ya, yang kita bisa renungkan. Maka tadi yang pertama, bagaimana Tuhan persiapkan gerejanya untuk menjadi saksi. Pertama, Tuhan bentuk gerejanya melalui firman Tuhan. Tapi yang kedua, dia bukan cuma membentuk gereja dengan firman, tetapi yang kedua, Tuhan juga izinkan gereja mengalami firman Tuhan. Apa itu mengalami? Kita baca ya di ayat yang ke 9b dan yang ke-10 tadi, 9 dan 10 kita baca kembali. Saya bacakan lagi Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Nah, kita perhatikan bagian ini. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Inilah namanya mengalami firman Tuhan ya. Menghidupi firman Tuhan di dalam pengalaman kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, di dalam gambaran ini kita jadi belajar bahwa
Tuhan sengaja memberikan pengalaman yang sifatnya paradoks seperti ini ya. Pahit dan manis sekali jadi. Firman Tuhan itu membawa sepertinya gambaran yang dua sisi. Ada aspek manisnya, ada aspek pahitnya, ada aspek sukacitanya. Tapi di saat yang sama ada tuntutan harga yang tidak murah untuk kita harus bayarkan untuk bisa hidup setia sebagai saksi Tuhan. Maka poinnya apa? Kita belajar yang kedua ini, bahwa mengikut Kristus itu ini bukanlah sebuah pilihan antara sukacita atau dukacita, sukacita atau menderita. Mengikut Kristus berarti mengalami keduanya sekaligus. Sekali lagi ya, poin ini mau mengajarkan mengikut Kristus itu bukan memilih antara sukacita atau dukacita. Tetapi orang-orang yang mengikut Kristus adalah orang-orang yang akan mengalami keduanya sekaligus. Bapak Ibu, di sini Rasul Yohanes dia bukan seorang yang mengalami pengalaman ini sendiri ya. Karena tadi Nabi Yehezkiel juga dia diperintahkan memakan gulungan kitab itu, dan di dalam gambaran yang dilakukan oleh Yehezkiel di pasal 3, di situ di dalam gambaran ayat 3 dikatakan setelah Yehezkiel memakan kitab itu, ayat 3, Yehezkiel 3 ayat 3, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah, di sini Yehezkiel mengatakan rasanya seperti madu. Itu kan apa yang sama yang dengan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Loh, pahitnya mana gitu ya, kita cari. Oh, jadi Yehezkiel dapat yang manis, Yohanes dapat yang manis pahit gitu ya. Ini buah macam apa mungkin kita pikir. Enggak, kita melihat ini gambaran yang sama. Kenapa? Karena Rasul Yohanes yang waktu itu merasakan manis dan pahit, dia kemudian juga akan mengalami manis dan pahit dalam kehidupan pelayanannya. Dia akan mengalami bagaimana pahitnya kehidupan ketika dia harus dibuang di Pulau Patmos, ketika nanti dia harus menghadapi pemerintah Romawi yang akan terus menekan dan menganiaya gereja. Tapi Nabi Yehezkiel juga sama, dia mengalami masa-masa pahit ketika dia terus berfirman, tapi tidak ada seorang pun dari Israel yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Ayat 7 dikatakan, dari ayat 5 dikatakannya. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Ayat 7, tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Itu pahitnya yang akan dialami oleh Nabi Yehezkiel. Dan itu jugalah yang Rasul Yohanes alami waktu itu. Pengalaman Rasul Yohanes ini juga menjadi sebuah gambaran. Menjadi saksi Tuhan akan selalu menghadapi namanya pahit dan manis dalam kehidupan kita. Tapi kenapa ya harus ada pahit dan manis? Bapak Ibu, semua gulungan kitab itu berisi semua rencana Allah. Apa itu manis, apa itu pahit, itu yang perlu kita tahu bukan? Yang manis itu apa? Yang manis itu adalah di dalam rencana Allah, Tuhan sudah jamin bahwa gereja akan menang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Di dalam rencana Allah ada janji bahwa dunia ini akan jadi ciptaan yang baru. Ada janji bahwa dunia ini akan kedatangan langit yang baru dan bumi yang baru. Semua ini adalah hal yang begitu manis. Tidak ada kabar yang lebih indah daripada mengetahui bahwa Kristus mengalahkan dosa, Kristus mengalahkan iblis, Kristus mengalahkan maut, dan Kristus mengalahkan kejahatan. Dan yang paling indah apa? Kristus mengalahkannya untuk engkau dan saya. Adakah yang lebih manis daripada ini? Tapi Rasul Yohanes juga tahu, di saat yang sama berita itu juga berisi berita penghakiman. Sebelum langit bumi baru itu akan datang, dunia harus menghadapi murka Allah atas dosa. Dunia harus mengalami kejahatan yang semakin parah, semakin menjatuhkan manusia. Dunia harus melihat manusia yang semakin banyak menolak Kristus. Dunia harus menghadapi berbagai
gambaran malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan gereja harus mengalami aniaya, penolakan, bahkan kadang-kadang kematian sebagai saksi Kristus. Ini kan manis dan pahit yang ada bersama-sama. Satu firman punya dua rasa. Karena satu firman yang sama mengandung sebuah realitas yang tidak dapat kita pisahkan. Antara adanya sebuah pengharapan dan ada penghakiman bagi dunia yang menolak Tuhan. Maka John Calvin merangkumkannya dengan gambaran yang sangat indah ya. Dia mengatakan orang percaya tidak boleh cuma menginginkan mahkota tanpa terlebih dahulu memikul salib. Dia bilang seperti itu. Orang percaya tidak boleh hanya menginginkan mahkota tanpa terlebih dahulu memikul salib. Karena jalan yang dialami Kristus selalu bergerak dari Golgota menuju kebangkitan. Bukan sebaliknya. Ini kata John Calvin. Orang percaya gak boleh cuma mau mahkota tanpa salib. Karena Kristus adalah Kristus yang berjalan dari Golgota kepada kebangkitan. Bukan sebaliknya. Bapak Ibu, hari ini kita seringkali melihat dunia ini di dalam sebuah gambaran yang juga seringkali berat sebelah. Atau biasa kita hanya menyukai bagian Injil yang manis-manisnya saja. Kita senang waktu kita merasa dosa kita diampuni. Kita senang waktu kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita senang waktu tahu Tuhan Yesus sudah menang. Dan semua itu benar. Tapi apakah kita juga siap menerima bagian yang pahit yang Tuhan mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Firman yang sama bisa menghibur dan juga bisa menegur. Firman bisa menjanjikan pengampunan, tapi juga bisa membicarakan tentang perintah untuk bertobat. Firman bisa bicara tentang kasih karunia, tapi kadang-kadang firman juga memanggil kita untuk ayo sangkal diri, ayo pikul salib, ayo ikut Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang menikmati kemanisan Injil tanpa pertama-tama bersedia dulu menerima konsekuensi hidup di bawah pemerintahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kepahitan atau bukan kepahitan mungkin ya, kita bisa bicara rasa pahit yang kita alami dari berita Injil. Mungkin bisa dialami dalam berbagai bentuk. Mungkin ada yang mahasiswa mungkin merasa susah kalau hidup terlalu benar, nanti dianggap aneh kalau sekelas nyontek, saya nggak nyontek, apa kata dunia gitu mungkin. Itu bisa menjadi sebuah gambaran pahitnya berita Injil. Aduh, coba kalau saya bukan Kristen, saya udah nyontek aja nggak akan gelisah gitu mungkin. Ada ya, saya mungkin saya pernah bertemu juga dengan orang-orang seperti itu. Aduh, ini sekelas nyontek, sayang saya Kristen. Atau dia dulu ngomongnya, sial saya Kristen jadi gak bisa nyontek bareng-bareng gitu. Ada yang ngomong gitu ya, saya ketawa juga dengar orang-orang seperti itu. Ada mungkin gambaran-gambaran rasa pahit yang kita alami dari berita Injil dalam berbagai hal lain. Mungkin ada seorang pebisnis yang bisa jadi kehilangan peluang besar ketika dia memutuskan untuk tidak menyuap. Ketika seorang karyawan dipinggirkan, diasingkan atau diskreditkan karena mempertahankan identitas, integritasnya. Atau kadang-kadang seorang anak Tuhan harus menerima ejekan dari keluarga, dari sahabat, dan dari orang-orang terdekat karena kesetiaannya kepada Kristus. Ya, banyak orang percaya harus berjuang melawan dosa setiap hari dalam dirinya sendiri. Ada sebuah peperangan yang akan melelahkan, tapi tidak boleh dihentikan. Peperangan itu melelahkan, tapi tidak boleh dihentikan. Semua itu adalah bagian dari rasa pahit ketika firman itu sungguh-sungguh menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu, kepahitan terbesar yang kita hari ini lihat adalah kepahitan yang juga kita akan lihat dari dunia. Ketika kita tahu berita Injil begitu manis, justru kita melihat dunia akan terasa sangat pahit. Kenapa? Karena dunia yang kita kasihi ini sedang bergerak menuju kebinasaan. Rasul Yohanes tidak bersukacita karena dunia ini akan dihakimi. Kita melihat gambarannya, Rasul Yohanes pun merasa pahit karena dia tahu ini adalah dunia yang akan binasa, dunia yang akan diberikan hukuman Tuhan yang lebih dahsyat lagi di sangkakala yang berikutnya.
Yeremia juga, Nabi Yeremia yang tadi kita baca dalam bacaan bertanggapan, dia juga merasakan firman Tuhan begitu manis, tapi kemudian dia menangis karena dia harus beritakan berita penghukuman kepada Israel. Kita melihat banyak gambaran-gambaran berita Injil itu indah, berita Injil itu manis, berita Injil itu luar biasa menyenangkan. Tapi Tuhan Yesus sendiri pun dia menangisi Yerusalem sebelum dia bicara tentang penghakiman. Bapak Ibu, gereja tidak pernah dipanggil untuk memberitakan penghakiman itu dengan wajah penuh kepuasan. Rasain tuh orang-orang fasik, rasain tuh orang-orang yang tidak ikut Tuhan, orang-orang jahat sama saya, orang-orang yang ya kita punya daftarnya sendiri lah ya, orang-orang yang kita benci mungkin. Kita merasa ya mereka pantas dapat hukuman karma dari Tuhan misalnya gitu. Tapi bukan itu panggilan gereja. Gereja dipanggil untuk sampaikan sebuah kebenaran dengan hati yang hancur. Karena setiap berita penghukuman itu adalah berita yang pahit sebetulnya. Dan ketika kita tahu itu pahit, maka kita kembali, inilah namanya dipersiapkan jadi saksi Tuhan. Kita punya berita Injil yang manis. Dan kita juga sekarang dipanggil jadi saksi Tuhan untuk bicara pada dunia yang masih merasakan semua hal yang pahit dari berita Injil itu. Bapak Ibu, di sini kita melihat inilah dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Dan kita kembali diajak untuk menjadi saksi Tuhan. Kita diajak seperti Rasul Yohanes bahwa orang yang telah benar-benar makan firman itu, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh menghidupi firman itu, yang berjuang untuk menghidupi firman itu, tidak akan terlepas dari dua rasa itu sekaligus. Dia akan tetap bisa menikmati kemanisan Injil, tapi dia juga bisa menjanjikan, karena Injil itu menjanjikan kemenangan Kristus, tapi di saat yang sama dia juga akan merasakan namanya pahit, karena tidak tahan melihat dunia yang akan binasa tanpa juru selamat. Maka kita dipanggil sebagai saksi Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang di tengah dunia ini kita tahu panggilan kita. Kita sudah diperlengkapi dengan firman. Masukkanlah firman itu, integrasikanlah, internalisasikanlah dalam hidup kita. Dan dari situ kita tahu dengan adanya firman kita akan menjadi orang-orang yang semakin peka. Dunia butuh Injil. Dan itulah tugas dari kita untuk memberitakan semua cerita itu. Tapi sebaliknya kita juga gak bisa untuk cuma tekankan hal yang pahit terus gitu ya. Akhirnya kita bicara, ini gambaran yang sering terjadi Bapak Ibu. Lebih banyak hari ini orang waktu bilang menginjili, akhirnya lebih banyak orang yang jatuhnya malah memberikan berita teror gitu ya. Ayo percaya Tuhan, kalau enggak masuk neraka gitu ya. Ini kan cerita yang sering kali kita akan selalu dengar. Ayo percaya Tuhan, kalau enggak nanti kamu binasa, kamu masuk neraka, apinya panas sekali. Wah, kita jadi sangat ahli mendeskripsikan api neraka itu seperti apa. Padahal kitab sendiri enggak membicarakan neraka sebanyak itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, Alkitab lebih banyak bicara tentang berita indahnya mengikut Tuhan atau bicara tentang penghakiman dan lain sebagainya. Berita mengikut Tuhan justru itu yang lebih banyak disuarakan. Tuhan ingin supaya orang datang pada Tuhan bukan cuma karena ketakutan akan neraka. Seringkali kita juga kehilangan aspek satunya ya. Jadi kalau enggak hanya tekankan berita manisnya aja, tapi kadang-kadang ada orang-orang juga yang seringkali hanya tekankan berita pahitnya saja dari Injil. Ayo kalau kamu, apalagi kalau pelayanan rumah sakit gitu ya misalnya ya. Pelayanan rumah sakit, udah orang lagi sakit, lagi sengsara, tiba-tiba datang. Ini sangat terlarang gitu ya kalau waktu itu kita bikin pembinaan. Sangat terlarang untuk menggunakan kalimat diagnostik, dua kalimat diagnostik dari evangelism explosion. Kalau engkau mati sekarang, apakah yakin akan masuk surga? Itu kalimat yang terlarang di pelayanan rumah sakit. Tapi ini yang gambaran yang sering kali terjadi dalam kehidupan banyak umat Tuhan. Bicara penginjilan, mengajak orang ke gereja, mengajak orang percaya Tuhan. Lebih banyak orang-orang yang mengandalkan cara yang paling ampuh adalah, ayo percaya Tuhan, kalau enggak nanti kamu binasa, kamu nanti masuk neraka, nanti panas di neraka, nanti macam-macam semuanya ya. Jarang ya kita bicara, ayo percaya Tuhan,
Kenapa? Enak loh jadi orang yang dikasihi tanpa harus mengasihi dulu gitu ya. Pernah gak kita bicara seperti itu gitu? Jarang mungkin ya. Jarang kita bicara, ayo percaya Tuhan yuk. Kenapa harus percaya Tuhan? Ayo percaya Tuhan Yesus yuk. Kenapa harus percaya Tuhan Yesus? Enak loh hidup di tengah dunia yang dijamin bahwa dunia ini akan jadi dunia yang sempurna. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Jarang ya kayaknya kita penginjilan dengan metode yang nuansanya lebih positif. Kita seringkali bilang, ayo percaya Tuhan Yesus. Nanti dunia ini binasa, kita mau kemana? Nanti kita ikut binasa gitu ya. Tapi hari ini kita melihat berita Injil itu dua sisi. Ya kembali lagi, kalau akhirnya kita cuma ceritakan hal yang manis, nanti itu juga jadi cheap grace. Jadi anugerah yang murahan, jadi sebuah berita tanpa pertobatan. Tapi kita mau melihat berita Injil itu manis dan pahit. Ini adalah dua rasa yang akan terus ada. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang kita hidupi dulu dan sekarang kita mau bagikan bagi orang lain. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan gerejanya menjadi saksi. Pertama, Tuhan bentuk dulu setiap kita dengan firman, supaya firman itu terinternalisasi dalam hidup kita. Tapi yang kedua, Tuhan juga bukan cuma mau masukkan firman dalam hidup kita, tapi supaya kita tahu firman itu, Injil itu ada dua rasa. Ada manisnya, ada pahitnya. Ini namanya mengalami firman. Gereja yang mengalami firman. Tapi yang ketiga, terakhir, kita menutup bagian ini. Kembali lagi di ayat 11 ya, tadi Wahyu 10 ayat 11 dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Maka poin yang ketiga, bagaimana Tuhan mempersiapkan gerejanya, kembali lagi Tuhan mengutus gereja untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, di sini dunia ini hari ini menjadi dunia yang seringkali mempunyai tendensi diam itu seringkali sebagai sebuah pilihan yang paling aman ya. Diam itu sebuah keputusan yang paling netral kita anggapnya dan paling aman. Banyak orang memilih untuk tidak mau bicara apa-apa karena takut kehilangan relasi lah, takut kehilangan pekerjaan lah, takut kehilangan pengaruh. Atau bahkan kehilangan kenyamanan hidup lah minimal gitu ya. Budaya kita menjadi budaya yang seringkali mendorong orang untuk sadar atau tidak mengatakan ya yang penting kita jangan menyinggung siapapun gitu ya. Seringkali saya kalau naik ojek online gitu, kalau pergi ojek di Malang ini kebetulan ramah-ramah ya Bapak Ibu, nggak kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta dari satu destinasi ke destinasi lain bisa tanpa satu patah kata pun gitu ya. Tapi di Malang ini relatif begitu saya naik langsung diajak ngobrol, dari mana Mas atau segala macam gitu ya. Tapi di situ seringkali waktu saya bicara, ya saya kerja di gereja gitu, saya hamba Tuhan, langsung ojeknya jadi bicara tentang hal-hal yang lebih bernuansa rohani gitu. Oh ya, saya punya juga kenalan siapa, misalnya kerabatnya diceritakan, agamanya Protestan juga atau ada yang Katolik, ada apa. Nah lalu sampai sudah panjang cerita, kesimpulannya apa? Ya sudahlah ya Pak, namanya juga semua agama kan sama aja, yang penting kita jangan menyinggung satu sama lain gitu kan. Ya bukankah ini dunia yang seringkali berlindung di balik alasan yang penting jangan menyinggung siapapun. Akibatnya kebenaran perlahan berubah menjadi sesuatu yang sifatnya pribadi. Selama kita percaya dalam hati kita merasa ya sudah kita tidak perlu menyatakan ke dalam dunia. Tapi kekristenan tidak pernah mengenal iman yang cuma disimpan untuk diri sendiri. Injil adalah sebuah berita yang diterimanya secara pribadi, tapi tujuannya tidak pernah berhenti untuk diri kita secara pribadi. Sekali lagi, Injil itu adalah berita yang diterima secara pribadi, tapi tujuan akhirnya tidak pernah untuk diri kita secara pribadi saja. Firman yang sudah memenuhi hati kita akan selalu cari cara untuk bisa keluar dan dibagikan kepada
orang-orang di luar sana, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Disitulah sebabnya Rasul Yohanes tidak selesai ketika dia sudah makan gulungan kitab. Tapi ada ayat 11 yang dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Engkau harus bernubuat lagi. Ya Bapak Ibu, ini kalimat yang sangat penting. Ini menjadi jembatan yang akan membawa kita ke dalam bagian berikutnya. Bagian yang akan kita lihat dan nanti mulai pasal 11 sampai pasal 22 nanti akan menjadi sebuah tugas yang baru yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Dia akan kembali menyuarakan berita firman Tuhan, nubuat-nubuat. Tapi kita melihat Rasul Yohanes itu sendiri adalah seorang yang dalam situasi itu dia bukan dalam situasi yang menyenangkan. Ketika dapat perintah ini, dia bukan lagi berdiri di depan mimbar seperti ini yang megah dan punya kebangunan rohani sangat besar seperti katakanlah Charles Spurgeon atau John Sung dan lain-lain gitu ya. Dia adalah seorang tua yang sedang dibuang ke Pulau Patmos karena kesetiaannya kepada Kristus. Dari sudut pandang manusia, pelayanan Rasul Yohanes sudah berakhir, seakan dia sudah terisolasi, sudah dibatasi, sudah dipisahkan dari jemaat-jemaat yang dikasihi. Tapi disitulah Tuhan berkata, engkau harus bernubuat lagi. Semua batasan-batasan yang Rasul Yohanes miliki waktu itu, yang dalam pikiran manusia, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi di Pulau Patmos. Tapi Tuhan berikan wahyu supaya Rasul Yohanes tetap bisa berkarya untuk menyuarakan berita firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kesulitan hidup tidak pernah akan bisa membatalkan panggilan Allah bagi engkau dan saya. Kesulitan hidup tidak akan pernah menjadi penghalang dari panggilan Allah untuk engkau dan saya. Sebaliknya justru seringkali kesulitan hidup, penderitaan jadi cara Tuhan untuk memperkuat kesaksian-kesaksian kita. Hari ini tantangan apa yang kita miliki sebagai umat Tuhan untuk kita bersuara kepada dunia. Bagian ini ayat 11 dikatakan engkau harus bernubuat lagi kepada gitu ya. Di sini pakai kata hubungnya kepada. Tapi di dalam bahasa Yunani kata kepada ini, preposisi ini menggunakan kata epi. Epi itu bisa memang diterjemahkan kepada atau tentang atau kadang-kadang ada dalam bagian-bagian Alkitab yang lain kepada ini atau epi ini bisa diterjemahkan juga against atau melawan gitu ya. Jadi saya lebih melihat ada makna yang lebih dalam kalau kita pakai terjemahan melawan. Maka kalau diterjemahkan secara paralel, engkau harus bernubuat lagi melawan banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dan di situ yang Rasul Yohanes hadapi apa? Dia akan menghadapi orang-orang Yahudi yang sedang menjatuhkan orang Kristen. Dia akan menghadapi kerajaan Romawi yang sedang paling berkuasa waktu itu. Dia sedang menghadapi militer terbesar pada zaman itu. Dan dia siapa? Dia cuma orang tua yang sedang dibuang. Tapi semua kesulitan hidup yang Rasul Yohanes miliki tidak akan pernah menjadi alasan untuk panggilan Tuhan batal dalam kehidupan dia. Bapak Ibu, inilah panggilan sebagai seorang nabi Tuhan. Engkau dan saya juga dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Seperti nabi-nabi perjanjian lama, Yeremia dia juga bernubuat melawan bangsa Yehuda, dia juga melawan bangsa Mesir, dia bernubuat melawan banyak bangsa, Babel, Moab, Amon dan lain-lain. Yehezkiel juga dia menjadi seorang nabi perjanjian lama yang dipanggil untuk melawan kota-kota dan kerajaan yang berontak kepada Tuhan. Ini semua gambaran yang menjadi panggilan dari umat Tuhan. Kita dipanggil untuk melawan semua hal dalam dunia ini yang berusaha bertentangan dengan Tuhan. Karena itu objek dari apa yang kita lawan adalah banyak bangsa, banyak kaum, banyak bahasa, banyak raja atau penguasa. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang akan sanggup melawan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebagai penutup, Injil adalah sebuah undangan bagi setiap orang untuk datang pada keselamatan.
Tetapi pada saat yang sama, Injil juga akan menjadi sebuah berita yang akan mengkonfrontasi, menyerang semua budaya, ideologi, sistem politik, kekuasaan, dan berbagai pemerintahan-pemerintahan dalam dunia. Firman Tuhan bukan sekadar informasi tentang dunia, tetapi firman Tuhan adalah deklarasi perang Tuhan, cosmic war ya, terhadap dunia yang sedang memberontak kepada Tuhan. Maka sebagai penutup dari bagian ini, mari kita melihat panggilan kita. Panggilan bersaksi bukan hanya bagi pendeta, penginjil, atau misionaris, bukan. Tetapi panggilan ini adalah untuk setiap orang. Panggilan yang diberikan juga untuk setiap profesi, setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang kita kerjakan. Ada orang-orang yang mungkin dipanggil untuk berkhotbah di mimbar. Ada yang dipanggil untuk mengajar di ruang kelas. Ada yang memimpin perusahaan. Ada yang mungkin menjadi dokter, jadi ibu rumah tangga. Dan berbagai profesi lainnya. Tapi poinnya sama, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu adalah ruang untuk kita bersaksi bagi nama Tuhan. Dan sebagai jembatan menuju bagian berikutnya, kita akan melihat dunia ini akan dilanjutkan dengan malapetaka yang Tuhan akan datangkan lagi dan lagi. Nanti ayat 11 pasal 11 kita akan bahas 2 saksi Allah. Pasal 12 kita mulai menghadapi sebuah peperangan yang lebih besar lagi tentang perempuan dan naga. Ada tentang naga, ada malaikat Mikael nanti akan melawan pasukan iblis dan lain-lain. Tapi kenapa interlude ini diselipkan dalam bagian ini? Karena Tuhan mau ajarkan, sebelum semua ini Tuhan izinkan terjadi, sebelum dunia ini akan terus menghadapi berbagai bahaya dan ancaman, gereja Tuhan, engkau dan saya, dipanggil dan diperlengkapi sebagai saksi-saksi Tuhan. Untuk kita terjun ke dalam semua dunia yang Tuhan akan percayakan, dimanapun kita berada, untuk kita menjadi saksi Tuhan, memasukkan firman Tuhan yang diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga memanggil kita untuk terus menjadi saksi sampai akhirnya. Sampai Dia datang kembali dan mendapati kita sebagai hamba yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan menikmati sebuah narasi interlude yang menguatkan iman kami sekali lagi Tuhan. Di tengah-tengah semua kekhawatiran yang kami miliki hari ini, semua cara-cara dunia yang mungkin berusaha menggoyahkan iman kami dan menjauhkan kami daripada Tuhan. Tapi kami diajak untuk kami bisa melihat lagi ada Tuhan yang sudah memperlengkapi kami sebagai saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kami sebagai saksi Tuhan pun kami sadar akan masih banyak kegagalan yang akan kami lakukan. Keberdosaan yang akan kami jalankan lagi dan kami jatuh lagi di dalamnya. Tapi Tuhan biarlah kami bangkit bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami mau mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Kami mau menang bersama dengan Sang Raja yang sudah menang. Kristus, Sang Anak Domba itu yang sudah mati di atas kayu salib untuk setiap dosa kami. Sehingga ketika kami gagal, kami tidak terpuruk dan kami merasa kami orang paling malang, melarat dan paling sengsara di dalam dunia. Tuhan, kalau kami gagal, jangan tinggalkan kami Tuhan, tetapi berikanlah kami hati yang mau bertobat. Ketika kami gagal, kami jatuh dalam dosa lagi, berikanlah kami hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Dan kami bangkit dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berita ini, untuk berita Injil yang manis dan pahit yang kami mau alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tetapi kami percaya bahwa dunia yang akan Tuhan hadirkan adalah dunia yang indah, yang akan membawa kami mengucap syukur dan memuji kepada Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.